Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now RZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tujuan-tujuan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Beberapa hari yang lalu kami baru saja merilis hasil penelitian. Penelitian itu kami beri judul Jokowi Prabowo Incorporated. Titik 2, pilkada, kecurangan pilkada rasa pilpres. Dari judul penelitian ini sudah tergambar gambaran umum bahwa kecurangan yang terjadi mirip sekali dengan apa yang dilakukan di pemilihan presiden lalu. Berdasarkan perspektif kami dari data penelitian. Sebentar, saya mau tanya, siapa saja peneliti itu? Ya, Yayasan Dewi Keadilan Indonesia. Dewi Keadilan, Anda salah satunya? Ilmu hukum dan ilmu politik. Ilmu politik, ya. oke. Kami melaunching di gedung belajarnya Indonesia Corruption Watch beberapa hari yang lalu, saya lupa persisnya. Nah, dari judul itu kami menceritakan berbagai analisa. Misalnya, kecurangan itu sudah dirancang sedari awal sebelum Presiden Joko Widodo lengser ke Prabon tanggal 20 Oktober. Apa yang dirancang oleh Pak Presiden agar upaya melibatkan aparatur sipil negara di dalam pilkada ke depan bisa digunakan dengan nyaman dengan cara menghilangkan satu komisi yang sangat penting, lembaga independen, namanya Komisi Aparatur Sipil Negara, yang selama ini mengawasi kalau ada ASN yang dimanfaatkan tidak netral di dalam ruang-ruang politik akan ditegur. Kalau ASN sudah berjuang untuk netral tapi dipaksa oleh atasannya, dalam hal ini kepala daerah, maka KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara itu akan menyelamatkan jabatannya. Mungkin banyak teman-teman politisi sudah tahu fungsi KASN ini, dan itu barusan dibubarkan menjelang Pak Presiden berhenti melalui peraturan Presiden. Sehingga terbuka ruang untuk curang yang sangat besar dengan memanfaatkan ASN selama pilkada kemarin. Dan ini juga kita lihat banyak sekali laporan yang membicarakan bagaimana sikap teman-teman ASN yang tidak netral di pilkada dalam kondisi terpaksa atau disengaja. Ya, misalnya pelibatan di dalam program-program yang berkaitan dengan bantuan sosial. Jadi ada dua mekanisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan timnya yang kurang lebih ya. Mekanismenya satu, kalau kemudian daerahnya besar penduduknya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten gitu ya. Banten itu DPT-nya lebih besar daripada Jakarta. Itu dilakukan upaya pendekatan program pelibatan ASN. Misalnya ASN itu dalam satu rumah mereka punya rata-rata 2-3 suara. Nah, itu kalau ASN-nya sekitar 400 kali lipatkan saja. Itu yang akan mereka gunakan. Apalagi ada perintah dari kepala daerah tertentu atau kemudian kepala dinas tertentu. Kalau daerahnya kecil biasanya jumlah penduduknya itu malah sangat berpengaruh karena ASN cukup signifikan kalau angkanya itu satu keluarga itu 2-3 dikali 2 kali 3. Nah, itu modelnya. Juga pelibatan mereka di dalam menjalankan program-program seperti bantuan sosial. Pendekatan kepemiluan bukan pendekatan hukum pidana. Bukti itu harus seterang cahaya. Kalau dia pidana pemilu, oke. Tapi kalau kecurangan pemilu tidak harus. Dia kecurangan itu bisa dilihat dari kebijakan yang sudah terindikasi berpihak. Tidak fair.
unfair conduct itu sudah bukti bahwa pemilu sudah melanggar azas yang adil. Kemudian ada prinsip penyelenggaraan pemilu bahwa penyelenggara harus tegas, pasti, harus adil, tidak berpihak dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian potensial dilanggar dari sikap-sikap seperti itu. Gambaran di kepala Mas Aiman berfokus kepada angka yang dicurangi. Di bilik suara tidak diketahui. Tapi yang saya jelaskan kecurangan proses. Di dalam pemilu, proses pun harus adil. Misalnya, kalau ada kepala daerah buat program yang semestinya itu program negara, di tahun politik tidak boleh. Karena program itu disebut program gentong babi. Ya. Programnya memang harus ada, dan memang ada, tetapi dijalankan di tahun politik, curang dia. Jadi pendekatannya tidak bisa diukur berapa nih jumlah suaranya. Ini prosesnya sudah. Atau telah memilih atau tidak, nggak bisa itu. Nggak bisa, itu lain hal. Nah, pendekatan itu yang menurut saya juga dan teman-teman harus juga menjadi dasar kita dalam demokrasi kepemiluan kita. Jangan nanti di Mahkamah Konstitusi dibuktikan kalau memang ini curang, gara-gara bantuan gentong babi ini, apakah beralih suara dari si A menjadi si B? Berapa jumlahnya gitu? Berapa jumlahnya itu salah sekali pembuktiannya. Jadi pembuktian kecurangan dalam pemilu, kalau ada kebijakan yang berpihak dan lain-lain, sudah curang itu. Pengerahan aparat, pengerahan aparatur, itu sudah tidak benar. Kami bahkan menangkap di beberapa daerah, dari data sederhana yang kami temui, memang ada perintah-perintah tertentu kepada aparat tertentu untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Ini tidak hanya HSN ya, berarti ada aparat yang kemudian oleh teman-teman Mas Dedi, teman-teman masyarakat sipil disebut sebagai partai coklat ya, parcok. Nah, ini yang kemudian sangat menentukan karena memang ada indikasi misalnya Banten ya yang sedang heboh ya, yang karena angkanya adalah fenomena keajaiban ke-7 dunia. Sudah jadi ke-8 ya karena Di Banten? Di Banten. Kenapa? Karena nalar ilmiah itu dilanggar semua. Tidak ada dalam perspektif ilmiah perpolitikan, terutama pemilu, orang bisa dijungkir balikan dalam hitungan sampai 1 bulan, 1 minggu malah. Kalau kita... Ya, karena survei Lesi waktu itu, tanggal 21 November, itu Airin ada di 77%. Artinya kan 6 hari sebelum coblosan. Andreas Soni berapa waktu itu? Ya, kalau Airin sudah 77%, kan ada yang belum, sisanya aja kan begitu. Belum ada yang belum memutuskan. Dari yang memilih. Saya jelaskan yang poin itu ya. Juli Agustus pasangan Airin ya mendapatkan elektabilitas sebesar 77, sekian persen. Andreas Soni hanya 10%. September Oktober jadi 73% sekian-sekian untuk Airin dan Andreas Soni hanya 12%. Menjelang tanggal hari H 27 November, angka itu tidak terlalu berubah signifikan. Pertanyaan besarnya, apa yang menyebabkan terjadi jungkir balik perolehan suara? Ada 2 kemungkinan dalam perspektif saya dan tim. 1, pasangan calon mengeluarkan pernyataan atau tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disukai publik pemilih. Saya tidak melihat itu ada. Atau pasangan lawan mengeluarkan kebijakan yang luar biasa disukai. Saya juga tidak melihat itu ada. Kedua, ada keterlibatan kecurangan yang melibatkan aparatur dalam jumlah yang luar biasa. Catatan saya dengan teman-teman untuk kasus Banten adalah ini sederhana penjelasan dimulai. Nanti rahasia-rahasianya nanti kita akan launching juga. Oh, ini belum di-launching nih ya? Yang bagian Banten ini yang... Ini pertama kali rakyat bersuara nih. Karena hari H ya. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan indeks kerawanan pilkada mereka sendiri. Oh, itu luar biasa catatannya, TPS mana yang bermasalah, TPS mana yang perlu diperhatikan karena ada teman-teman disabilitas, ada potensi bentrok antara pendukung dan segala macam. Jumlahnya itu mungkin sekitar 12.000 lebih TPS ya. Tapi Polda Banten mengeluarkan indeks kerawanan pilkadanya sendiri. Padahal dalam perspektif kepemiluan kita ketahui bahwa penyelenggara lah yang menentukan itu, nanti polisi lah yang mengamankan. Tapi ini polisi mengeluarkan sendiri. Apa artinya Anda membaca ini? Dugaan kami, ini dugaan kami, ini titik-titiknya sudah ditentukan untuk dikerahkan aparat agar aparat bisa terlibat dalam kecurangan. Ada 138 TPS yang diduga rawan dan sangat rawan oleh Polda Banten. Yang harusnya itu bukan tugas mereka. Mereka hanya menjalankan apa kata Bawaslu yang rawan dan tidak rawan, maka mereka di sana mengamankan. Dan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu, KPU? Beda sama sekali. Titiknya beda? Titiknya beda.
Nah, berapa banyak jumlah aparat yang dikerahkan selama proses hari H, mendekati hari H? Hampir sekitar 22.000 aparat. Yang terdiri dari 4.000 kepolisian, 1.500 TNI, 21.000 Linmas, 120 Brimob. Data detailnya nanti kami bicarakan. Saya coba ingat-ingat saja data Oke. penelusuran ini. Ini baru di Banten. Anda melihat juga di tempat lain berdasarkan penelitian. Ini penelitian ya? Iya, penelitian. Di mana lagi daerah? Yang sudah di launching. Jakarta detil. misalnya. Jakarta, oke. Jakarta. Tidak Menarik. banyak diketahui orang, Ya. menjelang hari H, Gubernur Jakarta, PJ Gubernur, mengubah komposisi camat. Ada 12 kecamatan. Berapa DPT, daftar pemilih? Bolehkah pejabat diubah menjelang pilkada? Beliau-beliau ini sudah pengalaman, bukan politisi kemarin sore. Menurut ketentuan undang-undang, 6 bulan sebelum hari H, 6 bulan sesudah hari H, tidak diperkenankan mengubah komposisi para pejabat, termasuk camat. Jakarta, terus mana lagi? Ya, Jawa Tengah lah ya itu. Misalnya apa? Kalau di Sumut, yang menarik sebenarnya Sumut dan Jawa Tengah, oke. kalau Sumut itu sudah dimulai jauh hari ya, bahkan menjelang Pilpres sudah dimulai. Salah satunya yang aneh bin ajaib, saya sudah cerita di mana-mana soal ini. Hilangnya bantuan sosial di rumah wali kota Medan ketika itu. Hilang Pak Datuk. Jumlahnya itu sekitar 100-an. Pak Datuk Tif dari Sumatera Utara ini. Ya. Pak Datuk Tifatul Sembiring itu dua apanya. Maksudnya hilang bantuan sosial di rumah wali kota. Hilang tanpa diketahui sebelumnya pelaku. Tiba-tiba teman-teman ribut bagaimana mungkin jumlah paket yang cukup besar itu hilang di rumah wali kota Medan. Rumah dinas ini. Wali kota Medan sekarang kan mencalonkan. Oh enggak dong, kan sekarang. PJ. Ya. Wali kota Medan yang dulu tempat bansosnya hilang, sekarang dinyatakan menang dalam penghitungan sementara. Alias Mas Bobi Nasution lah, mudahnya begitu. Ya. Supaya Terus kaitan bansos tadi boleh diulang? Jadi bansos harus Bang Aiman pahami, bansos adalah bagian dari politik gentong babi menjelang pemilu, pilkada. Kalau dia hilang, lenyap jumlah ratusan secara ajaib, yang kemudian ditemukan pelakunya adalah pembantu rumah tangga di rumah dinas itu. Cuman anehnya bansosnya tidak ditemukan. Jadi barangnya hilang, pelakunya ditemukan, tapi tidak diketahui barangnya kemana. Hilangnya itu kapan? Itu menjelang Pilpres. Oh, menjelang Pilpres, oke. Nah, apa kaitannya dengan pilkada? Ini kan sekian bulan kemudian. Yes. Apa konsekuensinya? Orang tertentu, dalam hal ini wali kota Medan, akan mendapatkan potensi bantuan bansos yang ganda, yang bisa kemudian membantu peningkatan citranya. Kapan bansos itu diguyurkan ya saya tidak tahu persis itu. Yang keduanya ya. Yang jelas hilang sampai sekarang nggak tahu. Sekarang tidak diketahui. Dan hilang tuh waktu dijabat oleh Mas Bobi waktu itu. Ya. Oke, baik. Nah ini kan sebenarnya sudah dilihat bahwa proses gentong babi tidak hanya dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon di pemilihan presiden, tetapi juga untuk memastikan citra dari pasangan tertentu juga akan berdampak di pilkada beberapa bulan berikutnya. Pilkada itu sudah dimulai beberapa bulan setelah hasil di Mahkamah Konstitusi. Prosesnya, betul. Iya, untuk Jawa Tengah memang spesifiknya sih soal peran institusi tertentu yang kita banyak coba update ya pendataannya. Dan itu sudah menunjukkan azas dan prinsip penyelenggaraan terlanggar. Beratnya begini, bagaimana membuktikan keterlibatan aparat secara perspektif Mahkamah Konstitusi yang ingin melihat pelibatan itu ada perintah langsung, ada surat tugas langsung, ada kemudian tindakan curang langsung, intervensi langsung, pressure langsung kepada pihak-pihak tertentu. Itu hampir bisa dipastikan tidak mungkin untuk dibuktikan. Pembuktian yang paling tepat dalam hal ini adalah pembuktian kebijakan dan tindakan administrasi. Dan itu harus menjadi titik fokus Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menurut saya sudah punya masalah di dalam penentuan kasus apa yang harus ditindaklanjuti. Nah, ini Anda belum clear soal Jawa Tengah maksudnya bukan? Nanti akan ke sana. Oke, baik. Karena saya perlu menjelaskan ini gara-gara Jawa Tengah itu pasti tidak akan mudah untuk membuktikannya. Pasti tidak akan mudah membuktikannya. Pasti tidak akan mudah.
Nah, di Mahkamah Konstitusi kan ada pembatasan, ada ambang batas perkara. Jadi makin tinggi populasi, makin kecil apa jarak yang harus dijadikan kasus. Jakarta itu sekitar 1% ya. Kalau tidak sampai jarak selisih suara 1%, dia tidak bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, strateginya adalah memastikan putaran kedua. Karena memang Jakarta wajib 50% lebih. Sementara daerah-daerah lain, suara terbanyak dan jarak itu menjadi sangat penentu untuk menentukan naik Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya ada aparat yang terlibat dalam kecurangan, termasuk menurut kami salah satunya ada di Jawa Tengah, di mana pergerakan-pergerakan signifikan terjadi yang melibatkan oknum-oknum tertentu untuk kemudian digunakan dalam penentuan hasil. Maksudnya bedol desa aparat, mereka ngapain? Mereka turut, ada daerah tertentu termasuk Jawa Tengah bisa diperiksa, ada pemanggilan-pemanggilan pejabat tertentu, terutama kepala desa, untuk diinterogasi kasus mereka dalam penggunaan dana desa. Ini kan mirip seperti yang disebut-sebut waktu Pilpres. Iya, tetapi tidak ada pemanggilan yang kemudian seterbuka ini ya di Pilkada. Kemarin itu memang ada beberapa pemanggilan tetapi jumlahnya tidak masif di satu tempat. Kalau ini memang di Jawa Tengah itu banyak sekali yang dipanggil, yang kemudian Ada berapa datanya Anda punya? nanti Puluhan, ratusan? launching ya, karena itu akan bicara soal signifikansinya dengan jumlah suara DPT ya. Nah, tapi kami tidak ingin menjelaskan kepada publik kecurangan itu berbasis selisih suara, tetapi bagaimana proses itu dilakukan curang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Khusus masifnya tidak bicara soal penghitungan real, tapi potensi suara yang dirusak karena keterlibatan berbagai pihak. Jadi sementara ini pertemuan Anda ya, di satu daerah itu berbeda dengan daerah yang lain, caranya. Kalau versi Anda bicara soal kecurangan, begitu ya? Ini saya ingin bicara terbuka juga, supaya publik tahu ya. Betul, tapi betul, pertanyaan saya betul ya? Betul. Spesifik gitu ya? Ya, Setiap saya ingin daerah bicara- punya caranya spesifik masing-masing. Ini versi Anda, oke? Ya, saya ingin bicara terbuka kenapa teman-teman pegiat kepemiluan tidak terlalu berani jor-joran satu dan kemudian datanya harus dicari sangat sulit. Ini jadi evaluasi kita bersama. Beberapa teman-teman pemilu yang kemudian punya kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk mensupport demokrasi, dananya itu dihentikan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini adalah aparat intelijen. Jadi teman-teman pemilu sudah dimatikan jauh hari sebelum pilkada, bahkan mendekati pilpres, agar kemudian mereka kesulitan memantau dan mendetailkan bukti-bukti yang mereka temukan. Emang dananya dari siapa sih mereka? Ya, teman-teman itu bekerja sama, baik donor dalam negeri maupun donor Kalau donor luar negeri kan nggak bisa dipengaruhi. sangat bisa dipengaruhi. Sangat bisa? Sangat bisa dipengaruhi. Yang bekerja... Kalau donor luar negeri itu kan sudah on treasury, bukan off treasury lagi. Meskipun uangnya ada di lembaga donor, tapi dia tercatat di APBN. Pak. Dan orang-orangnya di sini juga perwakilan misalnya gitu? Tidak, kan mengeluarkannya harus seizin Kementerian Keuangan, Bappenas, dan sebagainya. Dan itu bisa diintervensi? Ya, Dan Anda temukan itu? Ya, salah satu lembaga yang merupakan penggiat kepemiluan terkenal, ternama, saya tidak sebut namanya. Mereka sudah tekan kontrak untuk melakukan pendidikan politik sedari awal, termasuk juga proses pemantauan. Dan itu lembaga yang datang langsung kepada lembaga donor untuk menghentikan bantuan dana ini adalah intelijen negara ini. Intelijen negara ini? Negara ini. Lembaga saya sendiri, gara-gara film ini, karena juga dicurigai, sudah ada lembaga donor yang berjanji mensupport ya, publik bahwa untuk pilkada ke depan kita harus awasi bersama. Mereka butuh negara yang terbuka, demokratis, supaya mereka pasti untuk menanam uangnya di dalam ruang-ruang ekonomi. Ternyata 2 jam sebelum bertemu itu dilarang. Siapa yang melarang? Intelijen. Ada berbagai lembaga yang akhirnya mandul karena tidak mendapat dana donor itu. Karena dana donornya intervensi. Ini versi Anda ya? Ya, Nanti saya akan teman-teman konfirmasi kepemiluan juga. kan sering diserang, Anda penerima donor asing. Ya. Loh, negara ini saja untuk bekerja sama dalam ruang demokrasi dan ekonomi, pakai bantuan dana asing, bahkan berhutang. Nah, masyarakat sipil ketika dapat bantuan untuk mengawasi kegiatan negara, itu diberi tembok tinggi agar kemudian masyarakat tidak bisa memantau demokrasi yang menjadi hak mereka sendiri. Ada berapa lembaga yang kemudian diintervensi dananya? Saya bisa kasih catatan hampir seluruh lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan di Republik Indonesia, dalam dan luar negeri, diintervensi oleh negara ini. Semuanya. Dan itulah kenapa kemudian kita mendengar sekarang tidak ada suara lagi dari mereka. Takut. Begitu kita datang bicara kerjasama, itu semua lari. Si donor-donor tadi? Semua donor-donor. Jangankan donor-donor, termasuk kemudian kedutaan-kedutaan besar yang selama
selama ini bercerita soal demokrasi, mereka takut dengan tekanan-tekanan. Masa negara luar takut dengan negara? Kalau negara luar ada bisnisnya di sini ya takut. Oke, karena bisnis. Ya, mereka kan perlu menyelamatkan kepentingan ekonomi dan lain-lain. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.